Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Munasib selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi hari ini yang berjudul pendapat mutakalimin dalam ayat-ayat mutasyabihat. Pengertian ayat-ayat muhkam mutasyabihat. Para ulama masih belum satu kalimat dalam mendefinisikan muhkam dan mutasyabih ini. Di antara beberapa pendapatnya adalah sebagai berikut. Muhkam ialah ayat yang maksudnya dapat diketahui baik secara nyata maupun melalui takwil. Sedang mutasyabih ialah ayat yang hanya diketahui oleh Allah, seperti masalah kiamat, munculnya Dajjal, dan potongan huruf-huruf hija di awal surat. Pengertian mutasyabihat menurut aliran-aliran. Yang pertama, Mu'tazilah. Mengenai ayat-ayat mutasyabihat yaitu mereka lebih mendahulukan akal daripada nas. Sedangkan nas mereka takwilkan hingga sesuai dengan akal. Yang kedua, Ahl wal Jamaah atau Ahl al-Sunnah wal Jamaah. Mereka sangat berhati-hati dalam menginterpretasikan ayat-ayat mutasyabihat dan hadis yang banyak mengandung kata metaforis. Mereka memilih diam atau no comment. Kami beriman terhadap zahirnya ayat, membenarkan muatan isinya, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kami tidak dipaksa untuk mengetahuinya. Begitulah keluh mereka, pasrah. Dan yang ketiga, Syiah. Selanjutnya, kelompok Syiah ekstrim, kelompok teolog karomiyah menyikapi ayat-ayat mutasyabihat dengan berpandangan bahwa Tuhan ada di yang arsy. Mayoritas dari pengikut doktrin ini berpandangan bahwa Tuhan itu jisim atau materi. Oleh karenanya, Tuhan pasti berada di salah satu arah di dunia ini. Tuhan berada di arah yang termulia, yaitu arah atas. Pendapat para ulama. Yang pertama, menurut ulama kalam. Berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabih, para ulama kalam berbeda pendapat dalam menanggapinya. Sebagian di antara mereka ada yang menafsirkan dengan cara mentakwilkannya kepada pemahaman lain, ada juga yang sama sekali tidak menafsirkannya, melainkan memberlakukan makna ayat sebagaimana tertulis. Dan ada juga yang tidak menafsirkannya, tapi dengan mengkonsekuensi pernyataan ayat tidaklah seperti apa yang ada dalam benak manusia, karena tidak ada satupun yang menyamainya. Yang kedua, pandangan ulama khalaf. Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan bil Fawraq Al-Ashabi wafat 406 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitabnya, sesungguhnya makna pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah di mana? Itu adalah pertanyaan tentang kedudukan dan kekuasaan Allah. Menurut hamba sahaya perempuan itu, yang ditanyakan adalah kedudukan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tempat Allah. Sedangkan Imam Al-Baji berpendapat, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada hamba sahaya perempuan, di mana Allah, hamba itu menjawab, di langit. Bentuk-bentuk ayat mutasyabih. Yang pertama, hakiki, yaitu apa yang tidak dapat diketahui dengan nalar manusia. Yang kedua, relatif, yaitu ayat-ayat yang tersamar maknanya untuk sebagian orang, tapi tidak bagi sebagian yang lain. Selanjutnya, pendapat ulama tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ulama banyak berbeda pendapat apakah makna ayat mutasyabih.
bisa diketahui manusia atau tidak. Sebagian mereka mengatakan tidak dapat diketahui manusia dan hanya Allah yang mengetahuinya. Pendapat ini berasal dari kebanyakan sahabat tabi'in dan tabi'in dan diikuti oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Pendapat kedua mengatakan bahwa makna yang terkandung dalam ayat mutasyabihat dapat diketahui orang tertentu yang sudah mendalam ilmunya. Pendapat ini dipelopori ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Mujahid. Selanjutnya, perbedaan pendapat ini berasal dari perbedaan pemahaman terhadap ayat 7 surat Al-Imran, yaitu Dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan ayat lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilannya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 7. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.